latar belakang kami di Kemenpan nomor 348 tahun 2024 Diktum 31 berbunyi, dalam hal pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Kemudian dalam rapat BKN juga menyatakan hal serupa. Dari pelamar 1.348.347 pelamar yang mendapatkan formasi sejumlah 668.472 akan menjadi P3K penuh waktu dan sejumlah 676.873 pelamar yang tidak mendapatkan formasi akan menjadi P3K paruh waktu. Kemudian berdasarkan Kemenpan nomor 16 tahun 2025 yang dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu hanya yang berstatus R2 dan R3 atau yang berstatus sebagai guru honorer negeri yang masuk dalam pangkalan database BKN, sehingga kami Bapak Guru Prioritas Swasta yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K tahun 2024 ini belum ada kata untuk dipertimbangkan seperti itu ya Bapak. Ketika kita sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi ini, ternyata membawa banyak dampak negatif guru yang berawal dari proses pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi. Dan kami sudah menghimpun adapun dampak yang dialami oleh guru prioritas swasta yang mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini. Permasalahannya diantaranya yang pertama, kami Bapak Ibu banyak guru yang sudah dirumahkan oleh sekolah swasta, padahal pendaftaran seleksi tahun 2024 itu lebih dari 150 guru itu sudah dikeluarkan dari sekolah, Pak. Sejumlah lebih dari 70 guru dinyatakan nonaktif Dapodik. Kemudian yang ketiga, sejumlah lebih dari 60 guru dinyatakan nonaktif Dapodik dan nonaktif mengajar. Yang keempat, guru yang dinyatakan sudah keluar dari sekolah asal tidak bisa melamar pekerjaan lagi ke sekolah lain karena menyandang status guru prioritas, sehingga sekolah swasta itu rata-rata sudah berasumsi bahwa guru prioritas yang sudah ada ini hanya menunggu waktu penempatan, padahal kami juga belum tahu pasti ya Bapak Ibu. Beberapa guru menyatakan bahwa mereka mendapatkan sanksi dan harus mengembalikan sejumlah uang untuk menjadi syarat mendaftar dengan mendapatkan surat izin yayasan, kemudian harus dikeluarkan dulu dari sekolah. Yang keenam, banyak guru yang mendapatkan sanksi pengurangan jam mengajar. Yang ketujuh, mendapatkan sanksi jumlah honor yang diterima itu menjadi 50% dari honor yang seharusnya didapatkan. Yang kedelapan, diperbolehkan masih mengajar dan mendapat honor, tetapi harus 0 jam sehingga tidak mendapat tunjangan yang namanya TPG. Kemudian mendapat sanksi berupa honor, tunjangan lain dianggap seperti GTT, jadi sudah tidak bisa menjadi GTT lagi. Nah, demikian untuk data yang terkait dampak P3K untuk guru prioritas atau yang sekarang itu disebut R1D, itu kami nanti lampirkan dalam file Excel yang sudah kami cetak dan kami bawa Bapak Ibu. Mohon berkenan mengawal dan menjabatani penuntasan guru prioritas swasta untuk segera diselesaikan oleh pemerintah, dalam hal ini kepada Kemendikdasmen dan Menpan RB untuk kami bisa menjadi ASN P3K di tahun 2025 ini. Yang kedua, mohon Bapak Ibu berkenan mengawal dan menjabatani permasalahan kami, utamanya kepada kepala daerah Provinsi Jawa Tengah khususnya dan umumnya ke daerah lain yang masih tersisa prioritas atau P1 yang belum L ini untuk menuntaskan seluruh guru prioritas swasta. Yang ketiga, menjembatani komunikasi kami dengan DPR RI Komisi 2 dan Komisi 10 agar kami bisa melakukan audien atau kami melakukan curhatan kepada pihak-pihak tersebut agar permasalahan kami juga menjadi perhatian secara menyeluruh. Mohon Bapak Ibu memberikan saran serta arahan kepada kami tentang langkah apa Bapak Ibu yang harus kami lakukan selanjutnya agar perjuangan untuk menjadi ASN P3K ini bisa direalisasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saya Anyari Rachasmayanti dari Jawa Barat. Ibu Bapak, terima kasih dan selamat datang kepada Forum Guru Prioritas Swasta dari Jawa Tengah yang telah mewakili dan menyalurkan aspirasi perjuangan teman-teman dari pegawai honorer Jateng ya yang belum ditetapkan P3K-nya.
Mohon pimpinan Komite 1, mohon atensi untuk masalah honorer yang belum diangkat. P3K kita ini harus kawal, Pak. Dan harus kita perjuangkan, kita pastikan bagaimana caranya P3K ini diangkat atau P3K paruh waktu dengan waktu tahun ini beres, Pak. Sesuai dengan rapat kita kemarin dengan Menpan RB dengan BKN. Di Jabar juga Ibu Bapak ada sekitar 26.000 ya tenaga non ASN yang belum terakomodasi sesuai aturan. Jadi ini sudah menjadi keresahan teman-teman semua kita yang mengabdi di pemerintah dan menjadi masalah nasional. Dari saya pribadi dan dari DPD RI mendesak kepada Menpan RB, BKN agar masalah honorer di Indonesia ini selesai di tahun ini ya Pak ya. Mudah-mudahan insya Allah untuk teman-teman dari Forum Guru Prioritas Swasta Jawa Tengah ini ya tetap semangat. Jangan patah semangat. Insya Allah ada hasil jika kita ikhtiar. Komite 1 DPD RI menerima aspirasi Forum Guru Prioritas Swasta Provinsi Jawa Tengah terkait seleksi P3K jabatan, betul ya? Yang kedua, Komite 1 DPD RI mengapresiasi Forum Guru Prioritas Swasta Provinsi Jawa Tengah yang tetap berdedikasi dalam dunia pendidikan dengan situasi dan konsekuensi yang dirasakan saat ini. Yang ketiga, Komite 1 DPD RI akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi Forum Guru Prioritas Swasta Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan melalui audiensi sebagai pelamar prioritas untuk dapat diangkat sebagai ASN P3K. Ini ya, mestinya begitu ya. Izin Pak, izin. Ya, Enggak, itu ada kata-kata Forum Guru Prioritas Swasta Jawa Tengah. Saya rasa bukan hanya Jawa Tengah Pak di situ. Jawa Tengahnya dihapus ini semua ya. Ya. Ya, Forum Guru Swasta gitu ya. Ya. Jadi ya ini kebetulan menjadi simbol untuk seluruh Indonesia begitu. Iya betul ya. Banyak sama ya. Jadi yang Jawa Tengah diubahi saja. Oh iya, paling atas itu Batang gitu. Itu yang atas tetap itu karena menerimanya ya. Oke, begitu ya Bu. Boleh ya, oke. Baik, yang keempat, Komite 1 DPI akan membahas dengan Kepala BKN terkait pelamar prioritas yang belum dapat formasi P3K pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025. Ini mohon Pak Pendeta nanti kita lebih kenceng lagi ini. Ya, yang kelima, Komite 1 DPI akan bersinergi dengan alat kelengkapan DPD RI lainnya yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah untuk turut mengawal dan memperjuangkan aspirasi Forum Guru Prioritas Swasta gitu aja. Ya, Indonesia dari PKN ya. Betul. Ya, jadi bisa dipahami ya. Kita akan berkomitmen untuk itu. Kalau nanti nggak ada ininya kita Betul. Masih beritikat baik kita dengan Menteri. itu ya bisa dipahami ya. Komitmennya ada.